Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfizahra Muharrama dengan NIM S1S1222038. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dari bahasa pemrograman Python, yaitu Python function. Nah, sebelum melangkah ke materinya, ke pembahasannya, terlebih dahulu ada baiknya kita mempersiapkan dua hal yang paling penting untuk menunjang keberhasilan video kita dan atau praktikum kita pada kali ini. Yang pertama itu yaitu referensi materi. Untuk referensi materi di sini seperti pada video-video sebelumnya, saya menggunakan referensi materi dari Battery School. Selanjutnya yang kedua yaitu text editor, dan di video kali ini juga saya lagi-lagi menggunakan text editor Visual Studio Code. Baik, setelah mempersiapkan keduanya dengan baik, langsung saja kita melangkah ke pembahasannya. Di sini ada fungsi Python atau Python function. Di sini function atau fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Jadi fungsi atau function itu dia akan berjalan ketika dia dipanggil. Jadi kalau dia tidak dipanggil itu tidak akan terjadi output apapun. Selanjutnya, ketika kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam fungsi, suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Nah, di sini untuk membuat fungsinya dalam Python, fungsi didefinisikan sebagai kata kunci def. Di sini kita sudah diberikan salah satu contoh dari function. Langsung saja kita buat filenya di text editor kita. Karena kita lagi-lagi menggunakan bahasa pemrograman Python, tentu saja untuk ekstensi filenya itu kita juga menggunakan .py. Nah, ketika sudah seperti ini, langsung saja kita masuk ke kodenya. Nah, ketika sudah seperti ini, setelah kita run, ini tidak terjadi apapun karena memang di sini kita belum panggil. Nah, untuk memanggil fungsi, menggunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Jadi kita enter, backspace, lalu panggil fungsinya pakai tanda kurung. Coba kita run. Nah, bisa dilihat di sini untuk outputnya sudah muncul. Jadi seperti menurut definisinya tadi, jadi fungsi itu dia hanya akan berjalan ketika dipanggil. Bisa dilihat tadi ketika kita tidak menambahkan kita tidak memanggil variabel fungsi dari halo ini tadi, dia tidak menampilkan output apapun. Ketika kita panggil, dia akan menampilkan output seperti ini, halo, sesuai dengan apa yang kita ketikkan di sini. Selanjutnya, di sini ada argumen. Informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan, cukup pisahkan dengan koma. Jadi untuk argumennya itu kita bisa menambahkan berapapun, dan untuk memisahkannya itu bisa dengan cukup dipisahkan dengan tanda koma. Contoh berikut memiliki fungsi dengan satu argumen atau fname. Ketika fungsi dipanggil, program meneruskan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Nah, untuk contoh dari pemrograman berikut ini, di sini ada def my function fname. Kita anggap ini fname itu sebagai front name atau nama depan. Langsung saja kita coba masukkan di sini.
Kita coba beberapa. Nah, kita coba run. Nah, jadi dia itu akan memprint nama depan ini. Nama depan kita definisi ini merupakan fungsi halo, ini di dalamnya ini merupakan argumennya. Jadi argumen fname itu ini. Terus di print ini kita menambahkan operator tambah dan halo. Jadi hasil outputnya seperti ini. Alfi halo, Zahra halo, Muharram halo, IT halo. Seperti itu. Selanjutnya, argumen sering disingkat menjadi ARGS dalam dokumentasi Python. Jadi kalau untuk ingin membuat programnya, jika ada argumen itu bisa menjadi ARGS saja. Parameter atau argumen. Istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama, yaitu informasi yang diteruskan ke fungsi. Nah, dari perspektif fungsi, untuk parameter sendiri itu parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung dan dalam definisi fungsi. Argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Jumlah argumen, secara default, fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi mengharapkan 2 argumen, kita harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen juga. Tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Misalnya di sini ada contoh, fungsi ini mengharapkan 2 argumen dan mendapatkan 2 argumen. Nah, untuk argumen di sini yang di dalam kurung ini ada 2, yaitu fname dan lname atau first name atau last name. Nah, dan di bawah ini kita memanggilnya kembali dengan 2 argumen lagi. Kita memanggil fungsi ini dengan 2 argumen lagi, yaitu fname-nya itu ml dan last name-nya itu reference. Itulah pokoknya. Bisa langsung saja kita coba. Bisa misalnya di sini untuk nama depannya Alfi, fname, seperti ini. Langsung aja kita run. Nah, jika sudah seperti ini tuh berarti sudah keluar outputnya ini fungsi halo sesuai dengan apa yang pengertian dari jumlah argumen tadi ini. Secara default fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Kita mempunyai 2 argumen dan kita memanggilnya kembali dengan 2 argumen pula. Tidak kurang dan juga tidak lebih. Selanjutnya, jika kita mencoba memanggil fungsi dengan 1 atau 3 argumen, kita dapat mendapatkan kesalahan. Misalnya di sini saya delete untuk argumen last name-nya. Apa yang akan terjadi? Nah, error. Itu akan terjadi error. Jadi, untuk fungsi di sini jika dia meminta 2 argumen, kita juga harus memberikan 2 argumen. Selanjutnya, argumen sewenang-wenang. Untuk bintang argumen yang bintang 1 ini. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi, tambahkan sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Tambahkan bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dalam cara ini, fungsi akan menerima tapel argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Misalnya di sini ada program, kita diberikan contoh def my function. Ini bintang kids itu maksudnya kan di sini untuk pengertiannya, jika kita tidak tahu seberapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi. Nah, untuk di sini ketika memanggil ulang fungsi dari my function, di sini ada beberapa nama kids sesuai dengan argumen di sini. Nah, argumen kids ini memiliki beberapa item, ada 3 karena memiliki lebih dari 1. Jadi kita menggunakan ini bintang 1 kids. Oke, langsung saja kita coba.
satu saya di sini. Nah, ada error. Oh iya, bintangnya yang paling penting. Nah, nama saya adalah Zahra. Jadi di sini kita mengambil indeks yang ke-1. Untuk name-nya kita ingin memanggil. Nah, bisa seperti yang kita ketahui, jadi cara menghitung deret seperti ini itu dimulai dari 0. Jadi Alfi ini adalah indeks 0, Zahra ini indeks 1, dan ini indeks Muharrama ini indeks ke-2. Jadi ketika saya memanggil 1 di sini, yang akan tercetak yaitu Zahra karena dia adalah indeks ke-1. Nama saya adalah Zahra. Oke, selanjutnya argumen kata kunci. Kita juga dapat mengirim argumen dengan sintaks key sama dengan value. Dengan cara ini urutan argumen tidak masalah. Langsung saja kita coba codingannya. Nama 1, nama 2, dan nama 3. Nama. Oh iya. Oke. Jadi di sini kita hampir sama dengan materi pembahasan yang sebelumnya. Yang ini. Cuma bedanya di sini kita mengirimkan argumen sintaks. Kita menggunakan sintaks key sama dengan value. Jadi key-nya ini nama 1 dan Alfi ini adalah merupakan value. Jadi di sini ketika kita mengetik nama 1 berarti yang akan tercetak itu Alfi. Selanjutnya frasa argumen kata kunci sering disingkat menjadi quart dalam dokumentasi Python. Selanjutnya argumen kata kunci sewenang-wenang yang menggunakan ini bintang 2. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan diteruskan ke fungsi kita, tambahkan 2 tanda bintang sebelum nama parameter dan definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Contohnya, jika jumlah argumen kata kunci tidak diketahui, tambahkan ganda sebelum nama parameter. Nah, di sini kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan diteruskan ke fungsi. Jadi di sini ada get, di sini ada from name, ada last name. Last name is get lname. Langsung saja kita coba kode yang ini. Oke, hello.
Nah, nama saya adalah Zahra karena di sini last name. Hampir sama juga tadi sama yang ini. Aduh. Hampir sama dengan yang ini. Cuma kita menggunakan dua argumen di sini, ada fname dan lname. Nama saya adalah Zahra. Selanjutnya contoh untuk menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, ia menggunakan nilai default. Nah, untuk contoh di sini bisa langsung saja kita coba saja ya. Nah, untuk codingan yang seperti ini itu di sini kita menggunakan di sini di salah satu kata kunci city kita tidak memasukkan parameter. Kita tidak memasukkan argumen. Jadi pada fungsi city ini kita tidak memasukkan argumen, namun di atas ini kita sudah mendeklarasikan kalau kota itu sama dengan Kendari. Jadi ketika dia tidak di sini dideklarasikan di sini, maka dia akan otomatis kembali ke sini. Jadi seperti ini, saya berada di Kendari. Oke, selanjutnya meneruskan daftar sebagai argumen. Kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke fungsi, string, angka, daftar, atau list, kamus, dan lain-lain. Dan itu akan terjadi diperlakukan sebagai tipe data yang sama di dalam fungsi. Misalnya, jika kita mengirim data sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar ketika mencapai fungsi. Bisa langsung saja kita coba codingan yang ini. Singkat saja. Nah, setelah kita run, jadi dia akan tetap menjadi list ketika sudah mencapai fungsi. Nah, jadi di sini kita mempunyai list, di sini list dari buah, variabel buah yang memiliki item apel, banana, dan cherry. Nah, walaupun ada list
daftar list di sini, ada list dari buah di sini, tapi ketika mencapai fungsi dia akan tetap menjadi list. Jadi outputnya seperti ini, apel, banana, dan cherry. Oke, sudah sesuai. Langsung saja untuk nilai pengembalian. Untuk membiarkan fungsi mengembalikan nilai, gunakan pernyataan return. Def function Nah, di sini untuk membiarkan fungsi mengembalikan nilai. Jadi untuk di sini ada fungsi dan return di sini 5 dikali x. X-nya itu yang berada di dalam sini 3, 5, 9. Jadi fungsi yang ada di sini, misalnya ini 3, dia akan mengembalikan nilai ini ke sini karena dia dideklarasikan sebagai x. Jadi 5 dikali 3 ini outputnya 15, 5 dikali 5 outputnya 25, 5 dikali 9 49. Seperti itu. Selanjutnya untuk pernyataan lulus. Function atau definisi tidak boleh kosong, tetapi jika untuk beberapa alasan memiliki definisi tanpa konten dimasukkan ke dalam pertanyaan untuk menghindari kesalahan. Jadi untuk pernyataan lulus ini yang biasa ditulis dengan kata pas itu digunakan ketika ada beberapa alasan yang membuat kita ingin program kita itu atau fungsi kita itu ingin dia kosong saja, tidak terisi konten apapun. Nah, langsung saja coba ini kita mempunyai fungsi. Lanjut, kita mempunyai fungsi, langsung saja kita ketikkan pas. Ketika kita ketik dan tidak terjadi apa-apa, tidak keluar output apapun dan juga tidak terjadi error. Jadi ketika jadi sebenarnya fungsi ini tidak boleh kosong, tetapi jika ada alasan tertentu mengharuskan kita untuk mengosongkan fungsi, kita bisa menggunakan ini, kata kunci pas. Nah, selanjutnya untuk materi rekursi. Python juga menerima rekursi fungsi, yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum. Ini berarti bahwa fungsi memanggil dirinya sendiri. Ini memiliki manfaat makna bahwa Anda dapat mengulang data untuk mencapai hasil. Pengembangan harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena bisa sangat mudah untuk menyelinap ke dalam menulis fungsi yang tidak pernah berakhir atau yang menggunakan jumlah memori atau daya prosesor berlebih. Namun ketika ditulis dengan benar, rekursi bisa menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara matematis. Dalam contoh ini ada kata kunci tree underscore recursion dengan tanda kurung adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk menyebut dirinya sendiri atau recurse menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang -1 setiap kali
mengetuk ulang. Setiap kali program mengetuk ulang. Rekursi berakhir ketika kondisi tidak lebih besar dari 0, yaitu ketika 0. Untuk pengembangan baru dapat mengambil beberapa contoh yang mengetahui bagaimana tepatnya ini bekerja. Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan menguji dan memodifikasinya. Di sini sudah ada contohnya. Contoh dari materi rekursi ini. Bisa langsung saja mungkin kita coba. Kita singkat. Nah, coba kita run. Contoh hasil dari rekursi 1, 3, 6, 10, 15, 21. Jadi di sini pengertiannya dalam contoh ini adalah rek yang kita definisikan di sini. Fungsi rek ini adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk menyebut dirinya sendiri atau recurse. Menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang -1 setiap kali program mengetuk ulang. Rekursi berakhir ketika kondisi tidak lebih besar dari 0, yaitu ketika 0. Untuk pengembangan baru dapat mengambil beberapa waktu untuk mengetahui bagaimana tepatnya ini bekerja. Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan menguji dan memodifikasinya. Nah, jadi untuk rekursi itu codingannya seperti ini. Dan untuk hasilnya 1, 3, 6, 10, 15, dan 21. Nah, untuk materi Python function mungkin sampai di sini saja. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.